98% orang itu gagal dalam ngobrol karena mereka nggak tahu formula ini. Dan lo pasti bingung. Kayak, ini siapa nih, ada orang muncul di YouTube gue, bilang 98% orang itu gagal karena nggak ngobrol gitu kan, karena mereka nggak tahu formula ini. Jadi kenalin, nama gue Jason Stanley, dan gue udah punya pengalaman 6 tahunan di bidang science communication, di mana kita memperdalam aspek psikologis ketika kita sedang berkomunikasi. Dan gue juga udah memberikan platform edutech Stanley Academy yang sekarang udah ngebantu 1.000 orang lebih membatasi skill komunikasi mereka dalam 30 hari doang. Dan by the way, data yang gue dapatkan tentang 90% orang ini, itu gue dapatkan dari Google Form yang udah gue ciptakan. Dan lo bisa lihat di video-video yang lama, kalau misalnya lo sempat scroll, ada sebuah Google Form, namanya itu survei mengenai masalah komunikasi yang bisa diisi oleh audiens dari YouTube gue. Yang per sekarang itu udah menyentuh sekitar 12.900-an subscriber lah. Jadi ada banyak banget responden yang menceritakan masalah mereka sampai dengan mungkin sekitar 400-an bahkan. Jadi gue punya sedikit data lah yang bisa gue gunakan untuk membahas video hari ini. Dan dari 400 orang itu, hampir semua kendala komunikasi, bahkan 98% masalah komunikasi, itu cuma disebabkan karena orang-orang itu nggak tahu formula yang bakal gue bahas dalam video kali ini. Bang, formula komunikasi ini itu apa? Formula komunikasi ini itu gue sebut sebagai 3P. Dan orang itu nggak ada yang tahu tentang hal ini. Padahal kalau lo cuma nerapin 3P ini doang ke dalam kehidupan komunikasi lo bakal bisa berkomunikasi tanpa rasa canggung, bakal bikin siapapun lebih betah ngobrol sama lo, dan lo bisa connect ngobrol sama siapapun yang ada di dunia ini. Dan lo nggak harus jadi seorang introvert, atau mungkin seorang extrovert yang harus banyak omong banget, atau cuma kayak diem banget, lo nggak harus kayak gitu. Lo bisa jadi diri lo sendiri doang, tapi lo bisa connect dengan siapapun itu. Bahkan mitos yang paling sering beredar adalah, oh introvert nggak pandai komunikasi, gue introvert. Gue nggak keliling-keliling nyari-nyari temen, ngobrol-ngobrol panjang lebar segala macam, enggak. Tapi komunikasi bukan tentang hal tersebut, bukan tentang punya banyak teman, tapi gimana caranya lo bisa connect sama orang yang ada di depan lo kalau lo harus ngobrol sama orang tersebut. Oke, jadi keep in mind, ini nggak ada hubungannya dengan introvert ataupun extrovert. Jadi, bang, oke, formulanya itu 3P, terus apa aja bang yang bakal gue pelajari? Formula 3P ini, yang pertama, P yang pertama itu adalah pertanyaan. Nah, bang, oke. P pertama adalah P pertanyaan. Emang kenapa? Apa hubungannya dengan pertanyaan? Gini, kalau lo punya kendala dalam komunikasi, yang dimana setiap orang yang ngobrol sama lo, itu jadi bosan, dan cuma sekedar mendengarkan hanya karena sopan, bukan benar-benar pengen mendengarkan lo, itu adalah karena mereka mungkin juga nggak lo dengarkan. Gini, ya. Lo nodongin pisau ke orang tersebut bakal nodongin pisau balik ke lo. Lo kasih dia bunga, orang tersebut bakal kasih bunga balik ke lo. Dan yes, bang, gak semua manusia itu ibaratnya kalau gue kasih pisau, dia bakal kasih pisau balik gitu. Gak semua manusia yang gue kasih bunga bakal kasih bunga balik. Iya benar, tapi dari 100 manusia, ya, kesempatan lo bakal dikasih bunga balik, itu bakal jauh lebih besar kalau lo ngasih dia bunga. Ini berarti, dari 100 orang yang lo dengarkan, bakal lebih besar potensi, misalkan dari 20 orang mendengarkan lo balik, daripada lo nggak ngedengerin sama sekali. Jadi lo harus mendengarkan terlebih dahulu. Jadi pertanyaan, itu gue maksudkan sebagai pertanyaan dari active listening. Kita perlu ada 2 variabel berarti nih. Satu, pertanyaan, terus yang kedua adalah mengenai aktif mendengarkan. Bang, ini korelasinya itu apa, dan apa manfaatnya bagi gue? Kalau pengen bikin siapapun lebih betah ngobrol sama lo, lakuin hal ini. Yaitu adalah active listening atau aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan, hubungannya dengan pertanyaan adalah ketika lo aktif mendengarkan, secara otomatis lo bakal mengajukan banyak banget pertanyaan kepada seseorang. Jadi, ada 2 kondisi ketika lo sedang mendengarkan. Gue bakal beda sedikit. Ketika lo sedang mendengarkan, ada kondisi di mana yang pertama, lo hanya mendengarkan untuk nunggu giliran ngomong. Jadi, gue tulis aja gilirannya. Nunggu giliran ngomong. Dan yang kedua, lo mendengarkan untuk benar-benar memahami. Nah, ini 2 kondisi yang benar-benar berbeda banget. Lo bisa pelajarin di Stanley Academy kalau pengen tahu lebih dalamnya lagi mengenai ada yang namanya selective attention dan ada namanya selective exposure. Itu 2 hal yang berbeda. Lo nggak mendengarkan, nggak otomatis lo memahami, enggak. Tapi ada juga orang yang mendengarkan untuk nunggu giliran doang. Bang, kenapa? Pertanyaannya kayak gini. Kenapa 2 hal ini berbeda dan apa dampaknya? Kalau lo mendengarkan hanya untuk nunggu giliran bicara, perbedaannya adalah ketika dia selesai ngomong, lo bakal gantian dengan ngomong. Iya dong?
Tapi kalau lo pengen memahami, lo tuh mendengarkan dia, dan ketika dia selesai ngomong, lo itu bertanya. Dan bang, bedanya ini apa? Bedanya adalah, kalau lo gantian ngomong, itu berarti sifatnya lo itu tertarik kepada diri lo sendiri. Oke, lo tertarik kepada diri lo sendiri karena lo tertarik untuk mengeluarkan isi pikiran lo ke dunia luar. Tapi kalau lo mendengarkan dengan lo bertanya, lo berarti tertarik kepada orang lain. Dan ini yang sering banget orang-orang di YouTube itu nggak paham tentang science communication. Dalam sudut pandang ilmu komunikasi, konteks dari orang yang bilang, oh lo harus menjadi pribadi yang menarik dengan cara pakai baju ini, lo juga bisa pakai kayak gini, lo juga harus menjauh dari orang-orang, ngomongnya itu pelan dikit-dikit atau segala macam. Tapi mereka salah poinnya. Poin dari mereka adalah untuk membuat diri mereka itu terlihat menarik. Dan gue bisa yakinin selama 6 tahun gue belajar komunikasi, itu nggak akan pernah terjadi. Lo nggak akan pernah bisa menjadi orang yang menarik kalau lo berusaha jadi orang yang menarik. Terus bang, kalau kayak gitu, harus gue lakuin apa bang? Cara gue bisa bikin orang jadi tertarik sama gue gitu kan. Dari science communication, lo bisa bikin orang jadi tertarik kepada lo kalau lo tertarik kepada orang tersebut. Ini konsep dasar yang paling simpel banget dalam science communication, ya, dari bukunya Dale Carnegie lebih tepatnya. How to Influence and Influence People. Menjadi tertarik kepada orang, membuat orang tersebut jadi tertarik kepada kita. Nah, terus bang, kalau kayak gitu, gimana caranya gue bisa ngelakuin hal ini? Dalam ngelakuin hal tersebut, ketika lo sedang mendengarkan seseorang, berarti ada 2 variabel nih dalam mendengarkan. Oke, coba kita lihat, kita bedah dulu secara fundamental learning-nya. Ada 2 orang yang pastinya ketika berkomunikasi. Nah, 2 orang ini itu bisa jadi, bang, gue bisa jadi ngobrol sama orang-orang kayak lebih dari 1. Iya bisa, tapi kita bakal asumsiin cuma ada 1 doang. Berarti ada lo sebagai pembicara misalkan, atau dia sebagai pembicara, dan salah satu dari kalian itu sebagai pendengar. Ada pembicara, ada pendengar. Let's say, misalkan lo itu pendengarnya, karena lo pengen jadi pendengar yang baik dong. Di sini nih. Dan dia sebagai pembicara. Nah, yang pengen lo cari tahu lebih lanjut dari dia adalah mengenai 1, opini dia terhadap sesuatu, terus juga kedua, perasaan dia, terus yang ketiga itu pengalaman dia, terus juga konteks lebih lanjut. Nah, dalam komunikasi, ini disebut sebagai probing further dalam ilmu komunikasi. Jadi, gue bakal recap sedikit. Misalkan, lo itu sedang mendengarkan seseorang. Ada 2 opsi yang bisa terjadi. 1, lo mendengarkan untuk nunggu giliran berbicara. Yang kedua, lo mendengarkan untuk memahami dia. Dan ini yang kita sebut sebagai active listening. Lo kalau pengen ngelakuin active listening, maka lo harus memahami orang tersebut dengan cara lebih banyak bertanya di bagian sini. Jadi setelah dia selesai ngomong, lo bertanya lebih lanjut, bukan gantian ngomong. Nah, pertanyaan lebih lanjut ini, itu kita gunakan untuk menggali informasi-informasi kayak misalkan opini dia gimana, perasaan dia gimana, pengalaman dia gimana, dan ibaratnya sebuah konteks lebih lanjut kayak gimana. Gue bakal ceritain sedikit sebuah cerita. Pas gue masih SMA waktu itu, ya gue masih, kalau nggak salah kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA, gue agak lupa deh. Intinya waktu itu gue baru belajar tentang science communication. Oke, gue belajar tentang science communication, nggak baru belajar sih, tapi udah lumayan belajar sedikit-sedikit lah tentang science communication. Gue banyak baca jurnal ilmiah waktu itu seputar komunikasi, baca banyak banget buku seputar komunikasi, dan beberapa buku korelasi psikologi yang agak sedikit berhubungan. Jadi ada sedikit pemahaman non-akademis yang gue punya waktu itu. Tapi pas sekarang gue memperdalam bagian akademisnya, baru gue mulai lebih tahu lagi lebih banyak. Tapi waktu itu gue akhirnya punya teman, seorang teman. Gue punya sekitar 3 orang atau 4 orang temenan lah. Jadi kayak lo tau kan yang kayak kelompok sosial pas masih SMA. Gue punya 4 teman, dan ada 1 orang di kelas gue itu yang dia agak-agak kesepian lah. Jadi dia lebih menyendiri gitu loh. Dia nggak punya teman-teman kelompok, karena biasanya di kelompok-kelompok kita kan ada beberapa kelompok ya di kelas itu, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Nah akhirnya waktu itu gue pas mau pergi ke mall bareng teman-teman gue ngajak dia kayak misalnya, bro, lo mau jalan nggak bareng gitu kan, ke misalnya kemana gitu kan, adalah mall, gue nggak bisa sebutin karena itu mallnya ada depan tinggal hotel gue, jadi sedikit privacy. Pas gue aja ke mall, kita biasa doang, kita keliling-keliling, kita ngeliat-liat tenan, kita makan makanan, kita beli cemilan, beli minuman segala macam. Akhirnya kita balik ke area sekolah pas sudah mau pulang. Dan lo tau gak, bagi gue hal itu normal banget. Gue biasa jalan sama teman-teman gue biasa pergi bareng teman-teman gue. Jadi kayak itu hal yang cukup
amat wajar lah. Tapi pas gue sampai di sekolah, temen gue yang satu yang tadi gue ajak, dia bilang gue kayak gini. Ini hal yang benar-benar kan, maksud gue, wow banget gitu loh. Dia bilang ke gue, thank you banget ya, gue hari ini diajak, gue gak pernah diajak jalan kayak gitu. Ini benar-benar hari yang seru banget, seneng banget buat gue. Terus dia pulang. Gue, pas pulang ke rumah, pas itu gue naik mobil gue ingat banget. Di dalam mobil, gue mikir sepanjang jalan kayak, sebesar itukah dampaknya? Cuman karena selama gue jalan sama dia, gue tuh emang ngajak dia ngobrol, gue banyak nanya ke dia, gue juga banyak nanya opini dia, terus lo gimana selama ini di sekolah gitu kan, seru gak pelajaran? Oh masih ini, oh emang susah pelajarannya? Oh berarti lo mana frustasi banget dong? Itu gue nyalain perasaan dia segala macam. Dan lo tau gak, dengan lo mendengarkan seseorang aja, mereka bakal ngerasa lo orang yang bener-bener bagi mereka tuh memberikan pengalaman yang mereka mungkin gak pernah rasain seumur hidup. Dan lo tau gak kenapa? Karena setelah gue pelajarin dalam dunia akademis sekarang, dalam science communication, hampir 90% orang itu bukan pendengar yang baik. Kita semua mendengarkan dengan tujuan untuk gantian ngomong, untuk ngadu nasib, untuk sekedar nunggu giliran doang, untuk sekedar formalitas biar kayak sopan aja, habis itu kayak oh iya. Tapi kita udah nggak tertarik sama kehidupan orang. Dan it's get even worse dalam zaman sosial media. Lo lihat di Instagram, semua orang kayak misalkan nge-like postingan lo, orang ngeliat story lo seolah-olah dibikin jadi kayak bintang dunia, padahal lo bukan bintang dunia. Ketika lo mulai sadar bahwa lo udah tahu terlalu banyak tentang diri lo sendiri, lo udah tahu isi pikiran lo itu apa yang bagi lo menarik, apa yang bagi lo itu keren, apa yang bagi lo itu kehidupan itu apa, bagi lo pekerjaan itu apa, bagi lo misalkan, lo udah tahu tentang diri lo sendiri, lo bangun tiap jam berapa, tapi lo gak pernah tahu tentang orang lain. Dan lo tahu gak, ketika lo ganti shifting mindset lo nih, ya, dari yang awalnya ke lo, menuju keluar dunia, lo pengen tahu tentang si A, tentang si B, tentang si C, kenapa si C bisa sukses kayak begini, tentang kayak gini-gini. Ini bukan tentang komunikasi doang. Yes, dengan lo mendengarkan, dengan lo fokus ke dunia luar lo, orang-orang bakal suka sama lo. Itu side effect ya. Tapi selain hal tersebut, lo bakal belajar banyak banget hal. Si James, dia sukses di bisnis dia. Alih-alih daripada gue cuma bilang, oh dia mah kayak gitu doang, terus gue juga bisa lah, santai lah. Terus gue ngobrol sama dia, oh iya James, oh oke. Gini sih James, bagi gue pribadi, gimana kalau lo diam, dan lo pelajarin kenapa si James bisa sukses, jangan mendengarkan dia, ngegali dia. Oh, lo waktu itu pas pertama kali ngebangun gimana bisanya bro? Oh, pasti lo capek banget dong waktu itu. Nah, terus lo bisa belajar pengalaman dia 6 tahun yang bikin dia sukses dalam 20 menit lo mendengarkan, dan lo bisa praktekkan hal tersebut ke dalam kehidupan lo. Dapat side effect, dia bakal suka sama lo karena lo memberikan dia perhatian. Ini ada teori Abraham Maslow, lo bisa cek aja di Stanley Academy kalau mau tahu tentang kenapa kok orang bisa suka sama lo-nya. Itu ada hubungannya sama Psychology of Human Needs, hierarki dalam Abraham Maslow. Tapi lo dapat poinnya, yang pertama, ini adalah 3P dari pendengarkan. Sekarang yang kedua, setelah kita selesai mendengarkan, yang kedua dalam 3P ini, selain pertanyaan, itu adalah pembawaan. Oke. Waktu itu gue belajar dalam Science Communication, dan ini gue juga masukin dalam kurikulum Stanley Academy, yaitu adalah bukan tentang apa yang lo bicarakan doang, tapi bagaimana lo membicarakannya. Ini ada namanya paralanguage sebutannya. Paralanguage adalah hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana cara lo menyampaikan sebuah pesan. Contoh, gue bisa nyampaikan pesan gue kayak gini. Halo semuanya, nama gue Jason, video hari ini. Itu yang pertama. Atau yang kedua, halo semuanya, nama gue Jason, dalam video hari ini, ada beberapa hal yang berbeda. Satu, intonasi suara gue, pasti ya. Lo selalu bisa mainin cara lo menyampaikan sebuah pesan. Kayak misalnya kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini. Jadi, emosi yang lo bawa ke dalam pembicaraan lo, itu bisa mempengaruhi kejelasan dari omongan lo. Dan ketika lo bisa mulai masukin emosi dalam omongan lo, orang bakal lebih enak ngedengerin omongan lo. Bang, cara ngelatihnya gimana? Nanti gue bakal kasih tahu di akhir, tapi kita bahas dulu beberapa hal. Yang pertama tadi emosi, intonasi suara. Yang kedua adalah gerakan tangan. Ketika lo menggerakkan tangan lo, setiap kali lo menjelaskan sesuatu, itu bikin lo tuh kelihatan jauh lebih percaya diri. Ini secara body language, komunikasi nonverbal. Oke, gerakan tangan, ini ngebantu lo buat menyampaikan isi pikiran lo dengan jauh lebih jelas. Dan gue paham, gak semua orang bakal bisa menggerakkan tangan ketika mereka itu menjelaskan. Lo butuh kebiasaan. Lo harus bikin gerakan tangan ini kayak sekarang gue gak sadar ngegerakan tangan gue. Karena gue terbiasa menjelaskan dengan tangan gue juga. Dan fun fact,
Secara studi psikologi, menggerakkan tangan membuat pesan yang lo sampaikan kelihatan jauh lebih jelas dan orang bakal lebih paham dengan apa yang lo bicarakan, yang pada akhirnya bikin mereka lebih pengen memperhatikan omongan lo, terutama dalam public speaking. Ini penting banget. Oke. Satu, intonasi suara. Kedua, gerakan tangan. Yang ketiga, yang paling penting banget, itu adalah berbicara lebih pelan atau lebih jelas. Gini, orang yang bilang komunikasi itu harus pakai bahasa-bahasa yang kompleks, itu orang yang bagi gue nggak belajar komunikasi. Kenapa? Karena lo pengen komunikasi lo itu bisa menyampaikan pesan ke sebanyak mungkin orang. Dan lo tau gak apa? Bahkan di negara Amerika, sama kita nggak usah bagian Amerika deh, di Indonesia aja. Di Indonesia, kebanyakan orang bahkan belum penempuh pendidikan yang cukup tinggi. Ada yang kuliah, ada, tapi mereka nggak kuliah beneran. Paling pakai joki, mungkin pakai apa. Jadi mereka nggak benar-benar belajar. Dan ketika mereka nggak belajar, maka kosakata mereka juga bakal lebih cenderung merucut jadi kecil. Kecuali mereka belajar, misalkan secara baca buku, baca mungkin apa. Jadi beda-beda lah. Tapi poin adalah, lo nggak pengen menggunakan bahasa-bahasa yang orang nggak paham. Itu doang. Lo harus membuat pesan lo semudah mungkin dipahamin, bahkan anak kelas 5 SD aja paham apa yang lo bicarakan. Dan ini 3 hal. Cara lo membawakan sebuah pesan dengan satu, intonasi suara lo. Yang kedua, gerakan tangan. Dan yang ketiga, membuat pesan lo lebih mudah dipahamin, bakal bikin omongan lo kedengaran jauh lebih enak buat dipahamin. Oke, ini yang kedua. Dan yang pertama itu adalah pertanyaan. Yang kedua pembawaan. Dan yang ketiga itu adalah pelatihan. Gue selalu bilang, komunikasi itu adalah sebuah hasil dari lo melatih. Jadi gini ya, banyak orang yang bilang, gue pengen jago bela diri. Yes, gue ngikutin Muay Thai selama 2 tahun dan gue masih belum tahu apa-apa tentang Muay Thai. Enggak sih, gue tau lah sedikit-sedikit. Maksudnya gue nggak ada hasil juga, enggak lah. Tapi gue nggak sampai jadi kayak pro fighter lah. Tapi at least gue udah mencoba. Gue belajar tentang digital marketing, gue pengen jago jadi seorang marketer, dan gue harus belajar jadi digital marketer. Gue harus melatih diri gue. Gue pengen bikin badan gue jadi bagus, gue harus push up. Kita semua butuh latihan. Dan kalau lo pengen jago berkomunikasi tapi lo nggak mau ngelatihan, berarti lo nggak layak untuk jago komunikasi. Lo harus latihan buat lo jago jadi sesuatu. Bidang apapun itu. Sama dengan komunikasi. Dalam komunikasi, Bang, gimana cara gue bisa ngelatih skill komunikasi gue? Ini caranya. Oke. Lo terapin pertanyaan dan pembawaan ini selama 30 hari ke depan ke dalam 30 orang. Ini pertanyaan. Dan 10 orang ini ke pembawaan. Dan yang gue pengen lo lakuin adalah lo harus menjadi seorang peneliti. Lo ngelakuin 30 sama 10 ini sebelum lo nerapin materi ini, jadi kondisi sebelumnya dengan kondisi lo sekarang, dan lo tulis journaling secara kualitatif, lo ngerasa orang itu ngedengerin lo gak ya? Dan yang kedua, lo terapin skill ini, terutama yang mendengarkan secara aktif kepada 30 orang, dan yang ibaratnya pembawaan kepada 10 orang, dan lo tanya ke mereka untuk yang pembawaan, lo tadi ngerasa lebih enak gak ngedengerin omongan gue? Oke. Ketika lo dapat feedback, oh ya, lo bagus banget pembawaannya. Klub, otak lo bakal nginget hal tersebut menjadi sebuah memori, karena bagi otak lo, hal tersebut itu penting bagi kehidupan lo, sehingga bakal lebih diingat. Oke, tapi bagi pelatihan, gue juga punya pelatihan bagi lo dalam 30 hari ke depan. Ini nggak semuanya bagi lo yang pengen ikut. Hanya untuk beberapa doang yang serius pengen ngubah skill komunikasi dalam 30 hari. Dan gue jamin kalau dalam 30 hari ini lo nggak berubah sama sekali, uang lo bakal gue refund 100%, karena kita udah membantu 1000 orang lebih berubah drastis skill komunikasi mereka. Gue punya program namanya Stanley Academy, dimana lo bakal bisa belajar dalam 30 hari, cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak beretorika, berargumen, komunikasi persuasif, bikin siapapun bilang ya yang lo minta, atau menerapkan karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia. Lo bisa cek aja platformnya di stanleyacademy.com, dan bagi lo yang join di bulan ini, kita bakal kasih produk result garanti dalam 30 hari. Kalau lo nggak ada perubahan sama sekali, uang lo bakal di refund 100%. Lo bisa cek linknya di pin komentar di bawah.